Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT UBC Medical Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu LAB, distributor alat kesehatan. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah ini saya rangkum ya teman-teman ya. Perusahaan merupakan suatu perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 9 Juni tahun 2014 dan menjalankan kegiatan usaha sebagai distributor alat kesehatan. Pada tahun 2002, perusahaan terus mengembangkan bisnis dan intensitasnya dalam memasarkan produk kepada pelanggan segmen pemerintahan. Dimulai dengan ditunjuknya perusahaan sebagai pemasok pada pengadaan alat screening bayi baru lahir di 7 laboratorium Rumah Sakit Pratika Kementerian Kesehatan dan dilanjutkan pada tahun 2003 oleh Direktorat Kesehatan Keluarga untuk program SHK yaitu screening hipotriat kongenital. Guna meningkatkan eksitasnya, perusahaan secara aktif bekerjasama dan melakukan edukasi bersama pemerintah, petugas kesehatan pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan penyakit bawaan. Sampai dengan saat ini, kegiatan usaha perusahaan berfokus dalam menyediakan alat kesehatan diagnostis untuk kebutuhan laboratorium, termasuk sistem imunoassay, molekuler, urinalysis, dan diagnostik cepat yang semuanya dikonsiderasikan untuk menjadi solusi terintegrasi. Dan berdasarkan pengalamannya terlibat dalam proyek kesehatan pemerintah, perusahaan saat ini memiliki reputasi di pasar alat kesehatan sebagai salah satu pemasok unggulan untuk produk screening bayi baru lahir dan infeksi tuberkulosis laten (ILTB). Nah itu dia teman-teman. Jadi ini perusahaan ini tentang lab ya teman-teman, tapi ini produksi alat dia teman-teman itu. Nah mohon maaf ya teman-temannya jika ada kesalahan dalam penyebutan perkataan itu. Untuk alamat emiten ini yaitu kawasan industri Pulau Gadung, Jalan Lawa Gelam 5 Blok L, nomor Komplek 11-13, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jakarta. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.ubcindonesia.com. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke kita lanjut. Nah ini dia teman-teman salah satu contoh alatnya teman-teman, Neomodek. Nah ini juga contoh untuk produknya teman-teman. Nah produk-produk inilah yang dijualan teman-teman. Oke kita lanjut ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 700 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 17,72%. Harga penawaran rentang dari 100 sampai 105. Dana diperoleh sekitar 70 miliar sampai 73 miliar. Penawaran awal yaitu di tanggal 19 Juni sampai 26 Juni tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 2 Juli sampai 4 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham 4 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Juli tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu YJ, Lotus Andalan Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Nah ternyata YJ ngawal IPO lagi teman-teman. Ya sebelumnya Blast dan juga Lab yang akan ngawal IPO teman-teman di bulan Juli ini. Oke kita lanjut. Nah kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan, antara lain untuk biaya operasional seperti pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa, dan lainnya, dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok. Nah jadi kalau kita sih seluruh dananya akan digunakan untuk modal kerja ya teman-teman itu. Oke kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 20 per saham. Nah kita langsung saja ya teman-temannya. Untuk ini jumlah modal yang ditetapkan dan disetor penuh ada sekitar 3,9 miliar. Itu dia. Oke kita lanjut ke pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penawaran umum perusahaan ini. Nah ini saya singkat saja ya teman-temannya. Nah kalau kita lihat teman-temannya yang pemegang ini ada Pak Budi, ada Sylvia, ada David.
Nah, ketiga ini teman-temannya. Nah, berdasarkan surat pernyataan PT Optel Investama Mulia tanggal 5 Maret tahun 2024 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki di perusahaan ini. Nah, artinya tidak boleh mengalihkannya teman-teman, itu dia. Nathan Titana selaku pengendali perusahaan akan tetap menjadi pengendali perusahaan dan tidak dapat mengalihkan pengendalinya pada perusahaan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penahan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat sih mereka nih nggak boleh nama tuh mengalihkan untuk sahamnya. Oke, kita lanjut dulu teman-temannya. Nah, mungkin teman-teman tanya siapa sih Nathan Titana nih. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nathan Titana nih ada di sini dia teman-teman, di PT Optel Investama Mulia itu. Itulah kenapa dia pegangnya itu paling banyak dia teman-teman. Nah, jadi dia sebagai pengendali ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat, nah, Bapak Nathan Titanata sebagai pengendali dari perusahaan ini, itu dia. Nah, ini adalah hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengawasan antara perusahaan dan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Ini adalah susunannya teman-teman. Ini dia. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke 8 posisi keuangannya. Nah, ini dalam bentuk rupiah ya. Kita langsung saja kita lihat untuk jumlah aset lancarnya di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Untuk aset tidak lancar, kalau kita sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Jadi, untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk jumlah hutang jangka pendeknya, kalau kita lihat sih dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Tapi di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi. Untuk jangka panjangnya, kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Tapi di tahun 2023 meningkat lagi. Tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Tapi di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan teman-teman itu. Untuk ekuitasnya jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke 8 laba rugi dan penghasil kompresif lainnya. Nah, ini dalam bentuk rupiah juga ya. Untuk penjualan, kita lihat di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami penurunan untuk penjualannya. Tapi di tahun 2023 mengalami peningkatan. Nah, meskipun di tahun 2023 mengalami peningkatan, kalau kita lihat sih nyata ada mengalami penurunan. Oke. Kita lihat untuk laba tahun berjalannya. Di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2023 mengalami penurunan untuk nama tuh laba tahun berjalannya itu. Ya, kalau kita sih untuk labanya nih ya juga sih tetamanya mengalami penurunannya, tapi untuk penjualnya meningkat. Malah laba itu mengalami penurunan. Mungkin karena ada pajak ya teman-temannya dan beban lainnya juga, itu adalah faktor utamanya. Jadinya untuk laba bersih itu menurun ya teman-teman di tahun 2023 nih itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk rasio pertumbuhannya. Nah, ini adalah rasio keuangan pentingnya. Kita lihat di tahun 2001. Nah, nyata dia minus dia teman-teman. Tidak ditampilkan di tahun 2020. Nah, di tahun 2022 minus lagi dia. Tapi di tahun 2023 dia meningkat ya teman-teman itu. Nah, kita lihat laba tahun berjalannya. Di tahun 2001 dia minus hampir 100%. Tapi di tahun 2022 meningkatnya tuh 819%. Nah, di tahun 2023 minus dia mengalami penurunan 22,75% dari di tahun 2022. Kalau kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2022, nah, jadinya tuh minus dia teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk rasio keuangannya nih, artinya untuk penjual bersih itu mengalami peningkatan, tapi untuk laba tahun berjalannya itu mengalami penurunan untuk di tahun 2023. Itu dia. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen. Setelah dilaksanakan penahan umum perdana saham, perusahaan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas rupiah sebanyak-banyaknya 20% untuk masa yang akan datang mulai tahun 2027. Wow, lama banget ya teman-temannya 2027. Ini tahun 2024. Nah, berdasarkan tadi laba bersih tahun 2026. Wow, masih lama ini. Nunggu 3 tahun lagi baru bagi dividen ini. Ya, lumayan lama ini kalau mau bagi dividennya. Tapi ya tetap memperhatikan nama tuh labanya juga. Kalau misalkan dia mengalami kerugian, nggak mungkin dia akan bagi dividen teman-teman, itu dia. Nah,
Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca Profesus di bab 10 ya. Ini saya ringkas saja itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke policy untuk lab. Untuk harga di 100 dan juga 105. Untuk PBP-nya untuk di 100 yaitu 8 kali, untuk di 105 itu 8,4 kali. Untuk per-nya di 100 yaitu 180,41 kali, untuk di 105 yaitu 189,43 kali. Untuk BP-nya 12,50, untuk del-nya 224,73%, untuk lainnya 4,44%, untuk EPS 0,55. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 3,9 miliar, untuk ekuitas 49 miliar, untuk laba bersih yaitu 2,1 miliar, untuk total hutang 110 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 395 miliar, untuk market cap di 105 yaitu 414 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy untuk lab ini cukup mahal ya teman-temannya. Dan juga untuk utangnya ini lumayan tinggi banget ya teman-temannya dibandingkan ekuitasnya, apalagi laba bersihnya. Nah, kalau misalkan membayar ya masih ini juga teman-temannya itu. Jadi untuk policy untuk lab ini cukup kurang menarik, agak mahal ini teman-teman. Itu. Oke, kita langsung masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham lab dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari segi pendapatan. Tapi di tahun 2023 mengalami peningkatan. Tapi labanya itu menurun di tahun 2023 seperti saya jelaskan tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja semua tadi. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham lab ini adalah YJ yang sangat menarik teman-teman. Nah, sebelum dia untuk lab ini IPO, dia IPO blast dulu ya teman-temannya. Nah, nanti kita lihat blast apakah dia bagus. Kalau bagus, positif untuk lab ini nanti teman-teman. Nah, karena record untuknya itu tidak pernah mengecewakan, selalu ditutup arah, dan rata-rata yang dibawa untuk saham untuk YJ ini teman-temannya, untuk underwriter YJ ini atau brokernya selalu begal. Terakhir adalah MCAP teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk terikut untuk Lotus Andalan Sekuritas yaitu YJ. Nah, kalau kita lihat sih semua ya teman-teman kecuali AKO 1 kali ALB. Nah, ini aja menarik teman-teman, tidak pernah mengecewakan untuk Lotus Andalan Sekuritas yaitu YJ. Kita lanjut. Di tahun 2023 hanya habat 4 kali ALB dikarenakan paparan akusasi. Tapi di paparan akusasi untuk chip aja bisa 4 kali ala dia teman-teman. Malahan sampai ke 2000-an dari harga 160 nih. Luar biasa banget YJ bawa ya. Dan MCAP 2 kali ala. Ya, mungkin saya sudah bahas juga ya. Untuk MCAP ini 1 kali ala, yang kedua kalinya tuh kebongkar alanya. Tapi langsung ala lagi deh teman-teman, itu dia. Malahan dia sampai ke 400-an ya untuk MCAP ya. Ya kalau kita hitung sih sudah multi begal, itu dia. Jadi untuk underwriter untuk YJ itu cukup menarik banget teman-teman, tidak pernah mengecewakan sama sekali. Nah itu dia. Yang keempat, IPO saham lab ini tergolong lumayan mahal untuk valuasinya seperti saya jelaskan tadi. Yang kelima, IPO saham lab kalau sendirian tidak ada IPO lain cukup menarik ini. Nah misalkan nggak ada IPO lain yang lebih bagus mungkin dari lab ini, mungkin cukup menarik teman-teman. Apalagi yang dikawalnya ini adalah YJ yang bawa pasti terfokus ke saham IPO teman-teman. Jadinya kalau misalkan lab ini nggak ada IPO lain, nah misalkan mungkin sebelumnya kalau kita lihat untuk PAT dan juga untuk Asia. Nah misalkan kalau kedua itu nggak alah, mungkin kita akan fokus ke lab nanti teman-teman itu. Nah jadinya pastinya tetap terfokus ya teman-temannya. Tapi kalau misalkan Asia alah, pastinya kita akan terpecah juga untuk fokusnya itu. Yang keenam, IPO saham lab lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPJ aja. Kalau begal bonus ya teman-teman ya. Nah kalau untuk jangka panjang, kalau menurut saya sih kurang menarik sih. Apalagi kalau kita lihat untuk pendapatan itu masih atau penjualannya itu masih naik turun teman-teman, itu dia. Dan juga utangnya tadi cukup lumayan mahal. Tapi untuk momentum untuk EPC yang penting cuan aja masih masuk teman-teman. Apalagi untuk terikut underwriter itu cukup menarik YJ. Semuanya itu tergantung sama terikut underwriternya saat ini. Meskipun valuasi mahal, kurang bagus, tapi terikutnya oke, ya sudah, kita gas ikut cuan juga, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham lab ini. Lumayan ramai banget ya teman-temannya untuk IPO saat ini ya. Ada Splay, terus Blast, terus PAT,
terus Asia, terus Lab. Ada 5 ya IPO ya. Nah, jadi ada 5 yang akan IPO ya teman-temannya di bulan Juli ini. Cukup lumayan lame. Ya, di bulan Juli sepi, di bulan 5 sepi, di bulan 3 kosong. Nah, ternyata dia tuh kemungkinan besar sih menunggu nama tuh laporan keuangan di tahun 2003 Desember. Nah, jadi dia tuh dibuat semua teman-teman. Nah, jadi kalau sudah terus semua ya sudah, baru dia dimasukkan teman-teman, itu dia. Nah, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham lab ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.